Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ustaz kita, ulama kita, bil khusus yang menemani saya, sahabat saya, Ustaz Das'ad Latif, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para pengurus masjid semuanya, hadirin hadirat yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kita pada malam hari ini adalah masjid sebagai sumber peradaban Islam. Masjid diambil dari 3 huruf, sajadah, masjid. Padahal kita lebih lama tegak daripada sujud. Sajadah, sujud. Makanya ada ayat sajadah yang dibaca sujud Jumat, subuh Jumat, ayat sajadah, nama sujudnya tilawah. Masjid, sujud. Mengapa tidak disebut tempat tegak? Padahal kita lebih lama tegak. Tegak bahasa Arabnya qama. Tempat tegak berarti maqam. Maqam. Maka kalau disebut kuburan maqam tidak tepat, karena tidak ada orang dikubur tegak. Kenapa tidak disebut majlis? Majlis diambil dari 3 huruf. Jalasa, duduk. Majlis. Maka disebut majlis permusyawaratan rakyat, karena mereka di sana banyak duduk-duduk. Ini kan duduk pakai kursi. Karena duduk pakai kursi, maka banyak yang memperebutkan kursi. Baik kursi itu basah kena hujan maupun kering. Maka ada 3. Maqam, tempat tegak. Majlis, tempat duduk. Tapi ini disebut dengan masjid. Karena kalau sudah masuk ke dalam masjid, semuanya mesti bersikap orang sujud, menempelkan kening ke lantai. Tadi saya masuk, alhamdulillah semua sedang sholat isya. Lalu Ustadz kenapa tidak sholat? Jamak takdim isya sudah ditarik ke maghrib tadi. Jadi bagi adik-adik yang baru hijrah, belum sampai ngajinya sampai ke jamak takdim, jangan sampai dia bilang saya tak mau dengar ceramah Ustadz Somad, masa kami sholat dia ngobrol. Nah, kalau sudah sampai ke masjid, semuanya menempelkan kening ke lantai. Ada 27 anggota tubuh, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Semuanya menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang kaya, tidak mau menempelkan keningnya ke lantai, ditempelkannya ke dinding. Ya, ketidak sah sholatnya, karena anggota tubuh ini mesti menempel baru sah sujud. Kalau tidak sah sujud, tidak sah solat. Kalau tidak sah solat, maka solat itu mesti diulang. Begitulah filosofi orang masuk masjid, maka dia bawaannya sujud. Tapi nampaknya di masjid ini, di sebagian masjid kalau saya sedang ceramah, banyak yang menunduk hampir sujud. Tapi di masjid Muhammad Cheng Ho, semuanya mendongak ke atas. Maka makna sujud di situ adalah hatinya sujud, tawadhu, rendah hati. Kalau sudah masuk masjid, jangan lagi bawa-bawa suku. Kalau sudah masuk masjid, jangan lagi bawa-bawa daerah. Kalau sudah masuk masjid, jangan lagi bawa-bawa partai. Kalau sudah masuk masjid, bawalah aku hamba Allah subhana rabbiyal a'la. Filosofi sujud. Makanya tidak ada masjid khusus. Pernah tak Bapak Ibu masuk ke dalam masjid? Masjid Makassar, selain orang Makassar nggak boleh masuk. Tak ada. Bahwa itu masjid didirikan oleh satu suku tertentu, ya. Saya pernah ceramah di PKDP di Jakarta. Masjid khusus didirikan wakaf oleh masyarakat Minangkabau, khusus dari daerah Pariaman. Tapi sekedar wakafnya, yang sholat di sana imamnya orang Jawa, muazzinnya orang Sunda, yang sholat di sana macam-macam.
Karena kita tidak membawa-bawa suku, tapi yang kita bawa adalah persamaan. Kalau sudah di hadapan Allah semuanya sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah. Di antara kamu ini ramai. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Chinese, ada orang Batak, ada orang Melayu. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka filosofi orang sholat bawaannya takut. Orang sholat itu takut karena sudah dikunci dengan takbiratul ihram. Ihram diambil dari 3 huruf, harama, haram. Allahu Akbar, yang sebelumnya halal menjadi haram. Apa itu halal? Makan. Orang makan halal. Tapi kalau sudah sholat, tiba-tiba keluar daging dari celah gigi, ada orang mau menelannya? Tak ada, batal sholatnya. Paling-paling dia letakkan di tepi bibirnya. Selesai salam baru dia telan. Kalau sudah Allahu Akbar, maka bawaannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada tadi orang ketika sholat Allahu Akbar, lalu matanya melihat-lihat ke atas? Luar biasa lampunya, mantap juga. Tak ada. Kenapa? Karena semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai gatal kepalanya, dia garuk hanya sekali saja. Gatal lagi, tak ada orang gatal. Gatal sudah, gatal sekali. Gatal lagi. Gatal juga, pergi ke warung cari kalpanak. Nak kurap. Oleh sebab itu filosofi solat adalah takut kepada Allah. Filosofi solat adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya kalau sudah sampai di masjid, saya solat di Masjid Besi di Putrajaya, Kuala Lumpur. Ketika masuk kami dari belakang, langsung guide penunjuk jalan menunjukkan, Ustadz di sini biasanya Perdana Menteri solat. Loh, kok di belakang? Biasanya mereka sibuk urusan, lalu kemudian mereka masuk, masbuk, terlambat di sini. Jadi tidak disediakan kosong di depan, tidak. Siapa yang duluan datang, maka dia yang di sop pertama. Luar biasa, itu filosofi. Tapi di tempat kita kan tidak, kosongkan dulu satu sop. Eselon 1, eselon 2, eselon 3. Yang belakang kepala kantor, kepala badan, kepala dinas. Yang enggak berkepala baru di belakang. Dalam Islam tidak. Oleh sebab itu ini filosofi kita bawa sampai hari ini. Dan peradaban dunia dibangun atas filosofi masjid. Masyarakat egaliter. Amerika tidak dilihat kamu sukunya apa, warna kulitnya apa. Yang dilihat bukan warnanya, tapi yang dilihat adalah apa yang ada di kepalamu. Walaupun engkau keturunan Afrika, tapi kalau engkau cerdas, kau bisa jadi presiden. Siapa dia? Barack Obama. Obama bapaknya dari Afrika, Hussein Obama, tapi kemudian berkulit hitam. Di tempat kita masih lagi dilihat warna kulit. Andai ada 10 anak gadis daftar mau jadi sekretaris, maka yang lulus adalah yang paling putih, walaupun paling lelet. Kenapa? Karena masalah etos kerja belakangan. Islam tidak mengajarkan itu. Kita lihat ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, dari Madinah sampai ke Makkah, dibersihkan Ka'bah, habis semua berhala-berhala. Setelah bersih, Nabi mempersilakan azan. Siapa yang diperintahkannya azan naik ke atas? Bilal bin Abi Rabah memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai apa kata orang Arab jahiliyah? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Karena kita tahu semua Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam. Mesir, Sudan, Afrika Utara. Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Bilal bin Abi Rabah berasal dari kampung Nubia. Orang Nubia, Afrika Utara. Bapak Ibu semua tahu warna kulit di Afrika Utara cuma 2, hitam atau hitam sekali.
Tak ada warna lain. Tadi di Masjid Al-Markaz Al-Islami seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tapi di sini tak ada perempuan sama sekali. Di mana perempuan? Oh, ternyata luar biasa. Pantasan tadi ada yang mengatakan kami jauh-jauh datang cuman melihat Ustadz Somad dari layar saja. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bertatap muka tapi selalu di hati insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya tanya dulu, takutnya saya kecoplosan bicara poligami, rupanya ada ibu-ibu. Ini kan rahasia antara kita aja sebetulnya. Peace, damai. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa kalau mau membangun peradaban, maka diawalilah dengan prinsip persamaan, egaliter. Kalau masih lagi membawa-bawa itu ini segala macam, sulit kita untuk bangkit. Maka Nabi Muhammad SAW memberantas ini semua. Paling tinggi Quraisy, di bawah Quraisy Arab non Quraisy, di bawah Arab non Quraisy adalah orang bukan Arab tapi berkulit putih, orang Persia, orang Romawi. Lalu kemudian di bawah itu adalah orang berkulit hitam, di bawah kulit hitam baru hamba saya budak. Maka ini diterobos oleh Nabi SAW. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan semuanya dari tanah. Dari Adam kembali kepada Adam. Dari sejak Nabi Adam sampai Pak John Adam, itu semuanya diciptakan dari tanah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Abdul Somad diciptakan dari tanah. Pak Ustaz, katanya manusia ini diciptakan dari tanah ya? Ya. Kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang orangnya dermawan mau menginfakkan tanah, tapi ada yang mau ngambil tanah orang lain. Yang selalu menginfakkan tanah itu diciptakan dari tanah yang baik. Yang selalu mengambil tanah itu pasti diciptakan dari tanah sengketa. Makanya bawaannya mau ngambil tanah orang. Oleh sebab itu maka berdasarkan prinsip persamaan ini, inilah pepatah mengatakan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun ada yang 160, ada yang 210. Tapi yang jelas kita merasa duduk sama rendah. Setelah masuk ke dalam masjid, semuanya sama rendah. Karena kita tidak berada di depan pengurus masjid, kita tidak berada di depan gubernur, tapi kita sedang berada di depan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, wajhiya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ard, menciptakan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip utama kalau mau membangun bangsa ini, negeri ini, pulau ini, dunia ini, harus menerapkan prinsip persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat negara-negara yang maju sekarang itu menerapkan prinsip persamaan. Amerika, Inggris, Uni Soviet menerapkan prinsip persamaan. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh ketika dia sedang berada di Perancis bersama Jamaluddin Al-Afghani, aku tinggalkan Mesir dan sekarang aku tinggal di Eropa. Di Eropa ini aku melihat Islam tapi tidak ada Muslim. Dia bilang ada Islam tapi tidak ada Muslim. Bersih Islam, prinsip persamaan Islam, disiplin on time waktu Islam, berkata jujur Islam, tapi aku tidak menemukan Muslim. Sebaliknya aku bertemu dengan Muslim tapi tidak ada Islam. Kenapa? Bapaknya Muslim, ibunya Muslim, tapi perbuatannya tidak mencerminkan Islam. Alhamdulillah, sejak ada internet, orang-orang barat belajar Islam dari internet. Kamu belajar Islam dari mana? www.google.com. Belajar dia hadis, belajar dia Quran, belajar dia kebaikan, belajar dia sejarah Nabi, belajar dia sejarah sahabat Nabi. Setelah itu dia pun cari masjid, dia pun masuk Islam. Selesai itu dia sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, pulang sendal hilang.
Lalu apa kata dia? Alhamdulillah, aku belajar kemurnian Islam bukan melihat perilaku orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan perilaku perbuatan Islam. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, melihat perbuatan orang Islam, gak jadi masuk Islam. Islam menampilkan senyum, ramah. Tiba-tiba ketemu sama orang Islam, senyum, ramah, bukan main, rupanya mau ngutang. Senyum, ramah, bukan main, ngasih minuman. Memang betul baik orang ini diminum. Setelah diminum kita pun tertidur, dompet hilang. Oleh sebab itu penuh dengan kecurigaan. Oleh sebab itu maka sejalan antara prinsip Islam. Alhamdulillah masjid ini sudah tegak berdiri, masjid ini sudah diisi. Maka pengisinya itu harus, prinsip pertama adalah prinsip persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan materi ini selama 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Selesai itu kita buka tanya jawab, kita akan bahas di kertas insyaallah. Nah, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan masjid sebagai tempat ritual, tapi juga masjid dijadikan sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan. Maka ada istilah namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Zaman Nabi tak ada tabligh akbar. Kenapa tidak ada tabligh akbar zaman Nabi? Karena belum ada fujikaya. Apa itu fujikaya, Pak Ustaz? Nih fujikaya. Ini pasti buatan Jepang, fujikaya. Ini pasti yang buat orang barat. Dari mana Ustaz tahu? Karena ada tulisan on off. Seandainya ini dibuat oleh sahabat Nabi, pasti tulisannya al-hayah wal maut. Ini artinya datang belakangan. Maka zaman dulu tidak bisa tabligh akbar. Karena kalau tabligh akbar suara nggak sampai. Mau prakteknya bisa, kita matikan al-hayah wal maut. Kom. Mana dengar orang belakang? Oleh sebab itu dikenallah istilah namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Nabi duduk, sahabat melingkar. Sahabat duduk, sahabat melingkar. Sahabat duduk, tabi'in melingkar. Tabi'in berduduk, tabi'in melingkar. Maka dalam satu masjid itu bisa ada 5 halaqah. Halaqah Quran, halaqah hadis, halaqah tafsir, halaqah tajwid, halaqah fikih, halaqah ulumul Quran, halaqah usul fikih, halaqah sastra Arab. Halaqah. Inilah cikal bakal universitas. Sebut universitas tertua di dunia pasti berawal dari masjid. Afrika Utara, universitas tertua di dunia, Universitas Qarawiyyin, letaknya di Fes, kerajaan Maroko, kerajaan paling tua. Di sana ada namanya Universitas Qarawiyyin. Qarawiyyin masjid, sampai hari masih ada Masjid Qarawiyyin. Mereka buat halaqah, lalu berubah menjadi universitas. Di bawah Maroko ada negara namanya Zaitunah. Zaitunah Tunisia. Tunisia punya masjid, nama masjidnya Zaitunah. Lalu kemudian dibuatlah halaqah, cikal bakal Universitas Zaitunah. Di bawah Tunisia, Mesir. Mesir punya masjid namanya Masjid Al-Azhar, dan di sanalah ada halaqah ilmu berubah menjadi Universitas Al-Azhar. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan universitas tertua adalah Al-Azhar, betul, terbesar, termasyhur, terpopuler. Tapi sebenarnya ada yang lebih tua lagi daripada itu, Zaitunah, Qarawiyyin, semuanya berawal dari masjid. Masjid dulu baru universitas. Sekarang banyak yang terbalik, universitas tapi masjid nggak ada. Akhirnya mahasiswa nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Masjid tak ada. Bahkan dulu pernah jadi gojlokan, ejekan. Apa namanya? UGM. Apa arti UGM? Universitas gak ono masjid. Dulu. Tapi sekarang justru UGM luar biasa, semangat berislamnya, masjidnya besar, Yogyakarta. Ustaz pernah ke sana? Belum. Tahu dari mana? Kata orang. Apa maknanya? Maka kalau di masjid itu ada majelis ilmu, insya Allah akan ramailah dia. Termasuklah Masjid Muhammad Cheng Ho di Makassar ini
ada majelis ilmunya. Mana dia? Di sini ada anak-anak tahfiz Quran berkisar antara 35 sampai 40 orang. Ustaz dari mana tahu? Ada yang cerita tadi. Masjid itu idealnya setiap masjid ada tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Kenapa? Karena dengan tahfiz Quran itulah anak-anak kita akan selamat dari berbagai macam pengaruh liberal, sekularisasi, komunis, PKI, meninggalkan dunia, materialisme, karena kepalanya sudah diisi Al-Quran. Adapun pengajian-pengajian, maka pengajian yang mencerdaskan. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Karena orang sudah baca Yasin banyak, baca Yasin, tapi tak ngerti apa isi Yasin. Hanya sekedar wirid Yasin, bacanya cepat-cepat. Turja'un, fayakun. Nah, datang ke masjid. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Jumat malam Sabtu, pokoknya cari yang lain lah. Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Kenapa? Karena Sabtu malam Ahad Bapak Ibu bawa istri, bawa anak. Yang sudah punya istri bawa istri. Jangan istri orang dibawa. Tabligh akbar. Tabligh akbar. Sehingga terbentuk di kepala masyarakat, kalau sudah malam Ahad pasti tabligh akbar. Malamnya malam Ahad, acaranya tabligh akbar, kajiannya ustadz macam-macam. Semua ustadz-ustadz terkenal dari Sulawesi hadirkan. Ini Sulawesi luar biasa, ustadz-ustadznya terkenal, guru-guru besar, profesor-profesor dari Sulawesi Selatan. Kembalikan mereka ke kampung halaman setiap hari Sabtu malam Ahad tabligh akbar, sehingga tidak lagi ada alasan anak-anak muda bonceng-membonceng Sabtu malam Ahad. Jadi kalau dulu ada anak muda Sabtu sore sudah bersihkan, mau kemana? Ada deh. Tidak lagi. Mau kemana? Tabligh akbar. Tabligh akbar. Anak muda sudah berani berkata say no to bonceng. Tidak ada lagi bonceng-bonceng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, gimana malam ini kita jalan kemana? Enggak ada jalan-jalan. Aku sudah hijrah. Tabligh akbar. Nanti pulang dari tabligh akbar baru kita ke pantai. Ini hijrah total. Kalau sudah hijrah tidak ada lagi. Nah, jadi tidak lagi adalah alasan anak muda. Sebenarnya kami mau ngaji Pak Ustadz, tapi ya inilah karena pengajian nggak ada, apa boleh buat daripada kosong. Kami isi juga dengan kegiatan. Apa kegiatannya? Karaoke, dugem, segala macam. Dugem, duduk sambil gemetar. Nah, masjid sebagai tempat berbagi ilmu pengetahuan. Makanya Nabi SAW menyampaikan hadis di masjid. Ketika Nabi sedang duduk-duduk sama sahabat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, jenggotnya basah bekas air wudhu, menenteng sendal. Kalau kalian mau melihat penghuni surga, tuh orangnya. Apa makna dari kisah itu? Bahwa Nabi selesai sholat, duduk-duduk bersama sahabat, membahas hadis. Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda. Dan ada tanya jawab di masjid. Tanya jawab. Coba kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti disedekahkan. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil ma'id. Mereka bertanya tentang darah haid. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Mereka bertanya, engkau menjawab. Maka buatlah acaranya, Anda bertanya, Icat menjawab. Apa itu Icat? Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di sini ada alumni dari Al-Azhar Mesir, ada alumni dari Madinah, ada alumni dari macam-macam, ada alumni dari India, macam-macam. Oleh sebab itu kita memanfaatkan ilmu mereka. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan ke nomor WhatsApp 0813 65 055 XXX. Ini semua apa maknanya? Karena ada orang unek-unek di kepalanya sehingga dia ingin bertanya, dan mulailah memikirkan kajian bersilabus.
silabus fikih kita khatamkan untuk dasar elementary fikih Islam Sulaiman Rasyid, supaya orang bisa paham mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Sekarang pertanyaan ke saya banyak, Ustadz Somad, kalau sholat nggak pakai Allahu Akbar kabiro sah nggak ya? Ustadz Somad, kalau sholat nggak pakai ayat sah nggak ya? Ustadz Somad, kalau sholat nggak pakai usolli sah nggak ya? Saya senang ada orang bertanya, tapi susah hati. Kenapa? Pertanyaan itu menunjukkan dia tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Maka kaji fikih Islam Sulaiman Rasyid, khatam fikih Islam Sulaiman Rasyid, baru buka yang agak tinggi sedikit, sampai pada puncaknya fikih perbandingan mazhab. Di pintu tertulis hari Senin malam Selasa, ustadznya ini, fotonya ini. Foto penting karena banyak juga orang ingin tahu siapa ustadznya. Ustadz Dasat Latif, oh hadirlah. Kalau Ustadz Somad, jangan dulu lah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada daya tarik, ada aura, ada macam-macam. Tapi sampai pada puncaknya nanti, orang tidak lagi datang karena ustadznya, tapi dia datang karena ingin ngaji. Kadang kita tidak bisa salahkan juga jamaah. Saya sudah tanya beberapa jamaah, ente kenapa nggak mau ke masjid? Saya sudah bisa menebak Pak Ustadz. Kenapa? Kalau Ustadz ini yang ceramah pasti judulnya sabar. Itu Ustadz mati itu. Itu Ustadz apa? Itu Ustadz sabar tuh. Bapak Ibu sekalian, adapun kajian kita pada malam hari ini adalah sabar. Mereka sudah luangkan waktu, pulang dari kantor macet, di jalan macet, ditangkap polisi kena tilang. Pulang ke rumah tertekan lagi. Siapa? Istrinya menekan dia. Maka dia ingin mencari ketenangan di masjid. Sampai di masjid, dia tidak mendapatkan ketenangan. Yang mau dia cari dia tidak ketemu. Oleh sebab itu maka dibuatkan bersilabus sehingga orang sudah tahu. Dalam setahun 48 pertemuan. Ustadz sudah buat enggak di kampung Ustadz sendiri? Ya. Dulu habis sholat subuh saya bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, isinya 2000 hadis. Sahih Bukhari 7275 hadis, Sahih Muslim 12000 hadis. Disatukan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia pilih, akhirnya 2000 hadis. Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Habis sholat subuh baca 3 hadis, 5 hadis, 3 hadis, 5 hadis. Sekian tahun khatam, tamat. Pindah ke kitab yang lain. Sekarang saya setiap hari Senin malam Selasa kita baca kitab Arba'in Nawawiyah. Satu malam satu hadis. Gak usah banyak-banyak. Arba'in 40 Nawawiyah Imam Nawawi. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita kaji hadis pertama, malam kedua, hadis keempat, hadis kelima. Dari maghrib ke isya pengajian, habis isya buka tanya jawab, habis itu ngajinya nggak lama. Biasa pengajian tak lama, fotonya yang lama. Oleh sebab itu ini kita mulai bersilabus ayat tafsir, ayat-ayat pendek, fikih, mengkaji masalah khilafiyah sehingga orang tidak lagi berkelahi hanya masalah sepele. Masjid sebagai tempat mencerdaskan umat. Sekarang banyak orang-orang tua yang dulu masa lalu mungkin orang tuanya tidak peduli pada pendidikan agamanya. Sekarang setelah tua rindu pada agama, mau masuk ke sekolah. Itu bedanya universitas kita. Kalau di Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Azhar itu kursinya terbuka luas. Satu kelas bisa 1000 orang belajar di aula. Sedangkan di tempat kita, universitas itu dibatasi ruang kelas. Hanya boleh 30 orang, tidak boleh lebih 30 orang. Maka universitas bukan lembaga dakwah, hanya sekedar tempat untuk mencari ilmu, titel, ijazah, selesai. Al-Azhar adalah Al-Azhar lembaga dakwah. Nah, lalu kemudian orang mau belajar kemana? Solusinya adalah belajar ke masjid. Maka masjid kita jadikan sebagai lembaga tempat mengkaji ilmu pengetahuan. Bagi yang berilmu, bangunkan dia. Ada orang ini sedang tertidur, ilmunya banyak, kita bangunkan dia. Ustaz, ayo ke masjid kami. Tentu membangunkan Ustaz tidak keras begitu. Ustaz, saya dibangunkan oleh jamaah. Ustaz Somad dulu kuliahnya jurusan apa? Hadis. Mau nggak ngajar hadis di masjid kami? Oke. Saya tanya, jamaahnya banyak? Insya Allah Pak Ustaz lebih banyak tiangnya dari orangnya. Oke, saya datang. Saya datang subuh Sabtu, mau ngajarkan satu hadis.
Alhamdulillah, sepertiga soft. Ke kiri tak penuh, ke kanan tak penuh, tengah aja. Kita mulai Sabtu, kajian Sabtu, itulah yang Bapak dengar, kajian-kajian yang lama. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Auf. Itu yang selalu kita kaji. Alhamdulillah, akhirnya jamaah bertambah. 4 tahun pindah masjid. Dari Masjid Akramun Nas pindah ke masjid yang baru, Masjid Al-Falah. Akhirnya Masjid Al-Falah juga penuh, pindah lagi ke masjid yang baru, Masjid An-Nur. Masjid An-Nur sudah penuh, kita kasih ke adik kelas kita, saya buka pengajian yang baru sekarang di Masjid Raya. Nah, ini semua dalam rangka menghidupkan majelis ilmu. Pertama, masjid sebagai tempat orang merasa sama di hadapan Allah. 2, masjid sebagai tempat berbagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masjid tempat orang mencari kesehatan fisik. Sehat badan penting, sehat batin. Sehat batinnya sudah di masjid. Karena ketika di masjid dia dengar bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar diam-diam, wa ansitu, dengar baik-baik, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Rahmat sudah pasti dapat. Lalu bagaimana dengan kesehatan fisiknya? Makanya dalam Islam, masjid tempat menjaga kesehatan fisik. Karena ketika berperang, sahabat yang sakit diobati di pojok masjid. Ini Masjid Nabawi, mimbar Nabi, rumah Nabi. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat, mimbar Nabi sebelah kanan, rumah Nabi sebelah kiri. Sana arah kiblat, sini mimbar Nabi, rumah Nabi sebelah kiri. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Perang Uhud banyak yang terluka, dibawa kemana? Dibawa ke masjid, tepi-tepi emperan masjid. Sahabat-sahabat ada yang tidur di emperan masjid, namanya Ahlus Suffah, ketuanya adalah Abu Hurairah. Diobatilah mereka. Maka kalau tanah komplek masjid itu luas, dibuatlah di sana klinik. Ada klinik gigi, orang yang sakit gigi dibawa dia ke klinik gigi, maka diobati giginya. Yang mengobatinya siapa? Dokter yang Islami. Bapak, sebelum saya cabut baca sholawat dulu ya. Sholatullah, salamullah. Sakit Pak? Enggak. Tenang, ada klinik bersalin. Ibu-ibu yang mau melahirkan anak, dokternya dokter muslimah, berada di mana? Di rumah bersalin. Datang seorang laki-laki membawa istrinya ke klinik. Ketika suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak dokter, ibu dokter berhenti. Kata ibu dokter, Bapak silakan ke masjid dulu. Maka suami yang nggak pernah ke masjid sejak akil baligh tadi tetap ke masjid. Dia malu daripada nggak ke masjid. Bapak kok nggak ke masjid? Sudah lama masuk Islamnya. Saya memang Islam, kenapa nggak ke masjid? Iyalah ke masjid lah kalau gitu. Berawal dari rasa segan, sungkan. Coba kalau rumah sakit kliniknya tidak dari masjid, tidak ada lokasi masjid. Nah ini, jadi masjid paripurna. Masjid sebagai menempa diri kebersamaan. Ya, kalau mau merasakan tidak ada sombong angkuh, tidak ada merasa lebih dari orang lain, datang ke masjid. Kalau mau mendapatkan ilmu, datang ke masjid. Kalau mau sehat badan fisik, ke masjid. Baik sekali kalau tanah lapang luas dibangun poliklinik. Kenapa disebut poliklinik? Karena di sana ada klinik bersalin, ada klinik kulit, ada klinik gigi, ada klinik kecantikan, ada klinik kesehatan, ada klinik tubuh. Maka disebut poliklinik. Politeknik karena di sana ada teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik bangunan. Poligami. Kan banyak yang senyum. Oleh sebab itu, ini masjid luar biasa. Makanya kalau ada orang bangun masjid, tanahnya kecil, apa nih bangun masjid? Kok tanahnya kecil sekali? Emang cuma untuk sholat aja? Jangan marah. Orang yang bangun masjid tanahnya kecil, itu maksud dia supaya orang lain membeli tanah sekitarnya.
Aku sudah beli tanah untuk masjid, kamu kan punya uang, beli tanah-tanah yang lain. Itu maksudnya. Jadi jangan mencaci maki orang. Ini orang beli tanah masjid sedikit sekali tanahnya. Kalau mau bangun, kalau mau nggak usah bangun. Ente marah-marah. Dia udah bangun masjid. Ente bangun apa? Saya bangun marah aja Pak Ustaz. Ya nggak bisa. Maka beri, bebaskan. Buat pengumuman. Baliho besar-besar. Pembebasan tanah masjid. 1 meter 1 juta. Bagi yang mau masuk surga cepat, segera. Maka ibu dengan bapak yang naik mobil lewat di daerah itu langsung tepuk bahu bapak. Papa, mampir sebentar. Apa? Kita beli 5 meter. Untuk apa? Persiapan kita mati nanti di akhirat. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak, ini masjid hanya sekadar tempat ritual ibadah saja. Saya pernah diundang ke suatu daerah. Subuh, sampai subuh terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya kawan yang satu mobil, kayaknya masjid udah dekat nih, udah terdengar suara azan. Bukan masjid Pak Ustaz, terus Samsung. Ternyata yang azan Samsung, HP. Tak berapa lama setelah itu kami pun sampailah nampak masjid. Belok, masjid tuh nampak Masjid Al-Ikhlas. Pintu masih digembok. Oke, tutup. Mungkin setelah ini kita ketemu masjid. Lanjut jalan. Nampak masjid lagi satu. Ini masjid nih, gembok lagi. Dalam hati saya, kenapa mereka enggak buat aja Masjid Al-Ikhlas hanya hari Jumat saja? Masjid sebagai tempat ritual. Coba kalau di masjid itu ada kajian subuh, maka luar biasa. Orang akan datang untuk mengaji, imamnya diangkat. Kalau di Mesir, imam diangkat oleh pemerintah. Tidak boleh orang yang tidak punya kualifikasi. Tapi kita kadang di perjalanan, kita sholat di masjid semaunya saja maju. Tidak beda huruf dha, huruf ja, huruf a, huruf a, huruf tha, huruf sa, huruf sya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah Nasrullah. Selesai sholat kita tanya, Pak, ini kok bisa dia yang maju? Emangnya nggak ada orang lain yang pandai baca Quran di sini? Apa kata jamaah? Masih syukur dia maju. Kalau nggak ada dia, nggak ada orang sholat subuh sini. Mungkin parah ini. Padahal negeri ini dimerdekakan oleh orang-orang jamaah sholat subuh, oleh orang-orang yang berteriak Allahu Akbar. Oleh sebab itu perhatian kepada imam luar biasa. Itulah pentingnya pemimpin yang peduli masjid. Semuanya akan dibangun dari masjid. Bayangkan kira-kira yang hadir malam ini, yang di atas dengan ibu-ibu yang di bawah, kira-kira kalau di total berapa semua? Ada 1000 lebih. Ada 1000 orang di suatu kabupaten biasa sekitar 500 masjid. 1000 orang, lalu kemudian ada 500 masjid. 1000 orang kali 500 masjid, jadi berapa tuh? 500.000. 1000 orang kali 500 masjid, berarti ada 500.000. Itu sudah memenuhi DPT, daftar pemilih tetap. Kalau kita orang masjid sudah di tangan 500.000, maka kita bisa berkuasa untuk memilih siapa bupati yang akan kita tetapkan di masa akan datang. Allahu Akbar. Biasanya para politikus kalau sudah dia lihat orang ramai, dia sudah berpikir, ini satu kursi nih. Maka dia pun akan datang ke masjid. Dia datang ke masjid bawa karpet. Bapak Ibu, nanti kalau saya menang, insya Allah akan saya bawa karpet. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini akan saya jemput balik. Maka kita yang sudah punya pegangan 500.000 suara, berani lantang berkata, wahai Bapak, kami tidak perlu karpet karena karpet kami sudah bagus. Kalau gitu kami mau bawa lampu nggak perlu, lampu sudah cantik. Kalau gitu kami bawakan kipas pun sudah banyak. Kalau gitu kamu bawa AC nggak perlu karena jendelanya terbuka. Lalu kalian mau apa? Situ kita baru bisa tawar menawar harga.
bergaining. Bapak jangan lupa, kami persatuan masjid-masjid jumlahnya 500, jamaah kami ada 1000 kali 500, maka kami sudah punya DPT 500.000 suara di tangan kami. Kami akan pilih Anda kalau Anda bisa memperjuangkan 3. Pertama, perda syariah. Yang kedua, masukkan pendidikan agama ke sekolah umum. Yang ketiga, keluarkan perda zakat. Anda bisa ini, kami akan tanda tangan matre 6.000. Tapi kalau tidak, segera out. Maka dia dengan timnya, kalau gitu kita cabut. Allahu Akbar. Nah, maka perlunya semangat berjamaah. Dulu orang merasa ormas punya kekuasaan. Dulu kalau sudah ketua ormas dipegang, maka ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi itu semua akan dipegang. Dulu, sekarang tidak bisa. Setelah ketua ormas dipegang, ternyata ormas tidak lagi punya suara. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang dikhawatirkan sekarang ada 2. Yang pertama, gerakan masjid. Yang kedua, gerakan ustadz yang tidak terikat ormas tapi masanya luar biasa. Siapa yang membuat dia besar? YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, grup-grup sekalian. Maka ini ustadz-ustadz liar ini harus ditertibkan. Kalau tidak, ini akan membahayakan suara di masa akan datang. Makanya ancaman ke saya luar biasa. Ustadz hati-hati ceramah, nanti ustadz ditangkap, nanti ustadz dicekal, nanti ustadz macam-macam. Saya bilang saya tak takut. Selama Ustadz Das'an Latif ada bersama saya tak takut. Kalau saya berfoto di mana-mana saya begini. Kalau dia, apa yang perlu saya takutkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang akan berani atau tidak tergantung banyaknya jamaah. Force, tunjukkan force, kekuatan. Melihat kekuatan sebanyak ini. Tadi macet sampai kami jalan kaki dari depan, tak jauh depan aja. Cobalah tadi kalau semua orang akan bercerita, kamu tadi di mana? Waduh, aku mohon maaf terlambat nih, macet total tadi. Di mana? Masjid Muhammad Cengho. Kenapa ramai? Ada pengajian di sana. Wah, itu bisa 2 kursi kita di sana kalau gitu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang dalam dunia demokrasi, one man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Ketika kita ambil kertas, lalu kemudian kita ambil, langsung datang kertas. Kita ambil kertas, kita tusuk dengan paku. Itu bukan sekedar menusuk paku, tapi di sana ada makna simbol. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Fiqh Daulah, aku Abdul Somad berjanji, bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Bismillah. Tusuklah. Mau hidungnya atau telinganya terserah. Tusuk. Jangan sangka itu sekedar permainan. Tidak. Karena dalam dunia politik suara terbanyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak suaranya, itulah yang menang. Siapa yang paling banyak suaranya, itulah Tuhan. Sekarang kita contohkan. Yang ngajak sholat 1. Hayya 'alas shalah. Yang ngajak sholat 1. Yang ngajak main gaple 9. Mana yang menang? Gaple apa sholat? Gaple. Karena dalam dunia demokrasi suara banyak suara Tuhan. Ayo main gaple, ayo main gaple, ayo main gaple, ayo main gaple. Bala 6, bala 6, bala 6, bala 6. Kalah sholat. Makanya jangan heran dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang berdoa, dia yang mengaminkan. Usolli fardhos subhi rak'ataini imaman. Sudah jelas-jelas sendiri pakai imaman. Bapak kan sendiri kok pakai imaman. Mana tahu makmum ada datang belakang. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin di rakaat kedua nanti. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Tak ada. Mungkin makmumnya Muhammadiyah. Kebetulan imamnya NU kan. Nah, habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Memang enggak ada. Tapi ketika kita ramai, maka kita punya suara.
maka suara itulah yang mencerdaskan umat ini. Pengajian-pengajian yang mencerdaskan. Orang sudah ramai berkumpul, cerdaskan mereka dengan kajian. Jangan orang sudah ramai dibawa cerita mati. Adapun judul kajian kita malam ini adalah tips-tips menghadapi sakratul maut. Mati itu penting, mengkaji masalah mati penting. Hadis-hadis Nabi tentang mati banyak, ayat-ayat tentang mati banyak. Tapi tiap ke masjid ngaji mati, tiap ke masjid ngaji mati, nanti umat ini tidak hidup. Mahasiswa ketika ditanya, "Dek, nanti habis S1 nih kau nyambung S2 kemana?" "Aku mau mati aja lah." Bapak selesai bisnis ini rencana buka ruko di mana? Buka toko di mana? "Udahlah Pak Ustaz, toko ku tinggalkan, aku mau mati aja." Lalu yang mengambil politik siapa? Yang mengambil ekonomi siapa? Yang kuliah di fakultas hukum siapa? Ini pikirannya harus dicuci, harus dibros, harus di mindset, otak, setting, disetting ulang. Otaknya harus disetting. Sekarang banyak juga mindset, main otak, setan, mindset, otak, setan. Politik Arab. Jangan bicara politik di masjid. Loh, kalau orang tidak bicara politik, kalau orang Islam tidak mau bicara politik, maka orang Islam akan dipimpin politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu sudah menjadi kepastian. Maka kita harus tetap tegaskan, kuatkan, bangkitkan semangat. Apalagi ini masa-masa genting 2018, 2019. 2018 bupati wali kota, gubernur. 2019 presiden dan anggota legislatif. Ini tahun-tahun panas, tapi orang sholat ke masjid dia tak pernah panas. Kenapa? Karena dia berwudu. Air wudu memadamkan kemarahan. Kemarahan itu adalah batu kerikil neraka yang dicampakkan setan ke dalam jantung. Maka kalau sudah masuk ke jantung bawahnya panas, mau marah. Tapi orang yang sholat tak pernah marah. Mana buktinya? Bolak-balik saya dicaci maki di YouTube, di FB, tak ada jemaah saya marah, semuanya diam aja. Itu menunjukkan mereka, terserah kalian, mau ejek Ustaz Somad, ejeklah, kami nggak peduli. Hati kami sudah sejuk, hati kami sudah tenang. Ustaz itu yang pontang-panting. Artinya apa? Ini umat ditenangkan dengan ibadah. Jamaah masjid tidak boleh terprovokasi oleh provokator, orang yang menghasut-hasut, tidak boleh. Jadi kalau ada mengatakan jangan dengar kajian Ustaz Somad, Somad itu tukang hasut, Somad itu provokator, tidak ada. Belum pernah saya mengatakan bakar rumahnya, hancurkan kedutaan Amerika, larikan anak gadisnya. Pernah? Mana pernah? Saya tak pernah. Saya hanya bercerita yang pertama, bahwa masjid menyadarkan kita tentang prinsip persamaan egaliter. Yang kedua, jadikan masjid sebagai tempat lembaga ilmu pengetahuan, Universitas Al-Azhar, Universitas Zaituna, Universitas Qarawiyyin. Yang ketiga, masjid tempat lembaga pendidikan kesehatan. Alangkah hebatnya kalau masjid punya poliklinik, masjid punya sekolah kesehatan masyarakat, masjid punya institut, masjid punya tempat dokter-dokter praktek. Bagus sekali. Ustaz Somad, ya, kami dokter-dokter spesialis ingin buka praktek gratis untuk jamaah-jamaah masjid. Pernah dibuat dulu satu masjid. Bagus, saya bilang. Ustaz, kami IDI, Ikatan Dokter Indonesia, mau buat acara bibir sumbing, operasi bibir sumbing gratis di masjid. Bagus. Sehingga orang-orang datang ke masjid. Di tanah lapang bagus, tapi tidak ada nilai religi agamanya. Tapi kalau di masjid, khitan masal, oh ramai. Tidak hanya anak-anak yang didaftarkan, ada juga ibu yang mendaftarkan suaminya. Luar biasa. Nah, ini semuanya dalam rangka apa? Masjid. Dan itu bersumber dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika terjadi suatu konflik antar suku, antar etnis, antar golongan, antar ormas, Nabi mendamaikan mereka di dalam masjid. Makanya kalau kita Masjid Nabawi, masuk kita ke Taman Raudhah, guide akan menunjukkan, jamaah sekalian, itu namanya Ustuanatus Sarir. Di dinding kamar Nabi ada namanya tiang sarir. Kenapa disebut tiang sarir? Karena di bawah tiang itu ada sarir, tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi dikeluarkan karena dia mau iktikaf, maka disebut Ustuanatus Sarir. Di belakang Ustuanatus Sarir ada namanya Ustuanatul Wufud. Ustuana artinya tiang. Ini tiang masjid disebut Ustuana. Wufud artinya utusan-utusan.
Karena Nabi biasanya bersandar di tiang itu dan dia menyambut utusan tamu-tamu, menyambut tamu di masjid. Maka menyambut tamu menyelesaikan konflik di masjid. Apa bedanya nyambut tamu di masjid dengan di hotel? Menyambut tamu di hotel, maka orang tidak sadar kapan sholat. Apalagi dalam ruangan tertutup, suara azan tak ada. Seminar di mana? Di hotel. Dari mulai jam 11 siang sampai jam 8 malam. Makan ngobrol, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Selesai seminar minum kopi, batuk, mati. Langsung dibawa ke masjid, diletakkan di depan imam. Ini hukuman bagi orang yang nggak pernah mau di belakang imam, langsung depan imam. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Salat jenazah. Selesai salat, imamnya baik bukan main. Dia tanya, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada, tak baik. Dia seminar di hotel, di convention hall, di ballroom. Dari mulai jam 11 makan, minum, kamar mandi ada, pakai AC nyaman, kiblat tak ada. Berapa kali kita ke hotel-hotel mewah, kiblat tidak ada. Betapa indahnya kalau masjid itu juga sebagai tempat menerima tamu. Makanya kalau masjid itu tanahnya luas, bercerita tentang tanah wakaf. Tidak ada yang lebih hebat daripada Al-Azhar Kairo Mesir. Al-Azhar bisa menerima mahasiswa se-Indonesia 100 orang. Dari sejak zaman saya tahun 1998 kami berangkat. Saya, Ustadz Bunyamin, Ustadz Abdullah Yusuf, Ustazah Musdalifah, banyak lagi angkatan saya. Islah tahun 1998. Itu semua berangkat dibiayai, dari mulai tiket pulangnya sampai asramanya sampai beasiswanya. Selesai saya kuliah, saya bawa ijazah LC. LC artinya lagi cemas untuk ngurus tiket pulang. Abdul Somad, ya, maksud saya nanya, ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau dari Kairo sampai Sumatera? Kalau sampai Jakarta, saya mau minta uang tiket ke rumah dari Jakarta. Saya tanya, ini tiket hadza tadkara, hadhi tadkara min Qahira Kairo ila Jakarta atau ila Sumatera? Kata dia, di belakang rumah ente ada airport enggak? Semua tiket ditanggung oleh Al-Azhar University. Azhar dapat duit dari mana? Dari tanah wakaf produktif. Selama ini kita kalau sudah cerita wakaf, cobalah apel, pejam mata, ambil pena, tulis, anak-anak kasih kertas, apel, dia gambar apel. Rumah, dia gambar rumah. Kota, dia gambar kota. Monas, dia gambar Monas. Wakaf, dia gambar kuburan. Karena dalam kepalanya kalau sudah tanah wakaf pasti tanah kuburan. Masih syukur dia gambar kubur. Wakaf, dia gambar hantu. Padahal dalam Islam wakaf adalah tanah. Di atas tanah itu bisa dibangun rumah sakit. Maka rumah sakit gratis untuk dai dan ulama. Kawan saya sakit, kena usus buntu. Akhirnya kata dokter, ini harus dipotong karena sudah bernanah di dalam. Kalau tidak dipotong, bam, Big Bang, mati. Akhirnya dipotong. Setelah dipotong, bayar. Berapa bayarnya? Operasi usus buntu 2000 pon kali 3000 rupiah, 6 juta. 6 juta, $600. Duit tak ada. Krisis moneter. Kami berangkat krisis moneter 97-98. Moneter tak ada. Akhirnya ditanya, kamu dari mana? Dari Al-Azhar. Oh, mahasiswa Al-Azhar ya? Iya, gratis. Mahasiswa Al-Azhar gratis. Kenapa? Karena ada tanah wakaf, rumah sakit untuk dai, untuk dosen, untuk pelajar Al-Azhar. Luar biasa. Di negeri Mesir sakit usus buntu gratis. Pulang kita ke negeri Gemah Ripah, Loh Jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan Zamrud Katulistiwa. Ketika saya mau ikut tes PNS, ngurus surat sehat ke puskesmas, begitu saya mau tarikan surat. Kenapa? Saya bilang, wani piro, bayar dulu. Lama saya termenung. Di negeri Fir'aun sakit gratis, di negeri kita sehat bayar.
dulu, sekarang bayar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mesti ada mimpi-mimpi. Ini ceramah Ustadz Somad ini ngawur ini. Ngawur semua. Masa iya di masjid akan ada rumah sakit? Semua berawal dari mimpi. Masalah orang bisa melihat wajah manusia, itu kan berawal dari mimpi. Seorang yang tergila-gila dengan kekasih hatinya, lalu dia beli mangkok putih, lalu kemudian dia isi air putih, dia siram kembang 7 rupa, nampaklah wajah pacarnya di situ. Kan berawal dari mimpi. Lalu mimpi itu terwujud sekarang nyata. Terus video call. Semua berawal dari mimpi. Mimpi-mimpi yang saya sampaikan, mati Abdul Somad, tidak pernah terwujud rumah sakit Muhammad Cheng Ho, tapi generasi kedua ketiga akan tegak masjid, maka akan tegak rumah sakit, pahalanya mengalir ke Abdul Somad yang ketiga itu sudah mati dimakan cacing tanah. Ceramah saya direkam oleh Sony, direkam oleh Samsung, direkam. Yang lain kenapa tidak menghidupkan HP? Karena sudah dilarang, jangan streaming rame-rame. Rekamannya disimpan oleh bapaknya, masuk ke dalam laptopnya. Laptopnya tidak dijual, diwariskan kepada cucunya. Cucunya menonton. Tahun 2100. Penceramah di Masjid Muhammad Cheng Ho tahun 2017. Abdul Somad. Dia nanya, nek, ya, ini Ustadz di mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Aku terkesan dengan ceramahnya. Bisa kita cari kuburnya, nggak usah jauh di Sumatera sana. Jadi kalau gitu gimana? Kita amalkan saja. Jadi kau kan kaya, kebun sawitmu sejauh mata memandang, kebun karetmu tanpa batas, unlimited edition. Maka itu tanah wakaf masjid kau beli, kau dirikan rumah sakit seperti ceramah dia. Semua orang yang tidak mampu gratis, orang yang kaya-kaya buat 2 kali lipat subsidi silang. Siapa yang mau cepat sembuh bayar, yang tak mau bayar cepat dia mati. Maka dengan itu akan bangkitlah semangat. Maka suara azan akan terdengar ke dinding-dinding rumah sakit. Nampaknya dinding, tapi di balik dinding itu ternyata ada suara yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata pasien. Istri bertanya kepada suami, abang nangis kenapa bang? Teringat aku sedih nggak sholat. Waktu sehat dulu kenapa nggak sholat? Itulah rasakan sekarang baru. Bayangkan orang yang sudah tua, sakit, di rumah sakit, dalam keadaan stres, suara azan tak ada, suara apapun tak ada, karena jauh dari masjid. Maka berpikir tentang masjid tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar ritual. Kalaulah jamaah masjid, pengurus masjid berpikir bagaimana membebaskan tanah, bagaimana cara membuat hotel syariah. Masjid ada hotel syariahnya, sehingga suami-suami yang dari luar kota, ini kota-kota besar sekeliling Sulawesi Selatan, banyak urusan ke Makassar. Maka ketika istrinya nelpon, Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam, abang sekarang di mana? Di hotel syariah Muhammad Cheng Ho. Alhamdulillah hatiku tenang. Aku sangka di hotel sana. Kenapa? Hotel sana banyak yang macam-macam. Tapi karena abang sudah berkata di hotel syariah, hatiku pun tenang. Padahal suaminya bertamu aja ke situ, habis itu dia pindah sana. Berapa banyak istri-istri terkadang menenangkan hatinya karena suaminya di luar kota mendengar kata syariah, hatinya tenang. Alhamdulillah, saya di hotel tempat menginap sekarang tidak ada, belum melihat maksiat. Dari tadi masuk sampai keluar tak ada. Tapi ketika saya di kota lain, oh macam-macam. Begitu masuk ke dalam lift, ketemu langsung bidadari yang baru turun dari pohon jengkol. Ke atas terbuka, ke bawah terbuka. Lihat ke atas hilang 3 juz, lihat ke bawah hilang 2 juz. Maka tak ada yang tersisa dari hafalan Quran waktu di Azhar dulu. Anak-anak kita yang sudah pondok tahfiz ini berat menghafal tuh Bapak Ibu. 1 hari dihafal 1 halaman, 2 hari 2 halaman, habis itu diulang-ulang. Ustaz kau tahu kami di Al-Azhar dulu wajib mengulang hafalan berapa juz? Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz. 4 tahun di Al-Azhar 8 juz. Tapi jangan tanya sekarang, tak kemana-mana sudah perginya. Gara-gara apa? Ini aurat terbuka di hotel-hotel, terbuka. Baju yang belum selesai dijahit sudah dipakai. Mana ini?
Oleh sebab itu, maka ketika ada hotel syariah di lingkungan masjid, orang sakit kemana? Ke masjid. Orang nginap kemana? Ke masjid. Tidak akan ada tamu yang tidak sholat subuh. Kenapa? Suara azan masuk ke kamar masing-masing. Tapi saya tinggal di hotel bintang 5, saya buka lacinya, apa yang saya lihat di laci? The Holy Gospel. Kitab perjanjian lama, perjanjian baru di laci. Sudah beberapa kali saya lihat itu. Saya tanya, kenapa begini? Wakaf, infak, sedekah. Mereka berwakaf, infak, sedekah itu. Ustaz buka, saya baca. Apa isinya? Isinya ya itu dah. Tentang Matius, Markus, Yohanes, Lukas, 14 surat Paulus. Oleh sebab itu maka ini menjadi tanggung jawab. Siapa yang akan menyampaikan ini? Ustaz Abdul Somad, ustaz-ustaz yang lain. Masjid sebagai tempat menerima tamu, karena Nabi punya satu tiang yang disebut dengan Ustuanatul Wufud. Wufud, tamu-tamu datang. Selanjutnya, Nabi duduk di depan pintu rumahnya, langsung ke masjid. Aisyah melihat dari celah telinga Nabi. Aisyah melihat dari celah telinga Nabi, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia sedang menarikan tongkat pendek. Tongkat pendek ini disebut dengan tarian perang. Tarian perang ada seni tarinya dan ada seni bela dirinya. Karena orang Afrika menarikan tongkat pendek seperti akan menusukkan kepada musuh dengan tameng-tamengnya. Tari tongkat pendek adalah kesenian Habasyah, Ethiopia, Abyssinia untuk menghadapi musuh. Apa maknanya? Anak-anak muda melatih ketangkasan, kecerdasan, bela diri di halaman masjid. Di mana latihan karate di masjid. Buat program Be a Man. Jadilah kau laki-laki yang perkasa. Sekarang banyak anak-anak muda hebat menembak, tapi menembak di alam gaib. Ini karena ketangkasan tidak dihidupkan. Belum lagi pakaian-pakaian orang di game online itu memang dia karton, memang dia animasi, tapi pakaiannya membangkitkan syahwat. Yang main anak SMP, anak SD, tapi pakaiannya dibuat pakaian sempit, pakaian seksi. Itu orang untuk merusak kepala anak-anak kita. Tapi kalau dibuat di halaman masjid, latihan karate, aikido, pencak silat, judo, samurai, macam-macam. Saya tidak mau yang import dari Jepang, Pak Ustaz. Saya sakit hati dengan Jepang. Masa 3 tahun setengah kita dijajahnya, sekarang kita masih karate juga. Oh, pencak silat. Jangan hanya cuma pandai bersilat. Olahraga Islami. Apa dia? Berkuda. Beli, orang-orang kaya punya kuda, belikan kuda. Satu kuda harganya 70 juta. Latihan berkuda. Bagi yang kaya buka latihan berkuda. Berenang, sibaha, rukubul khail, berkuda, rimaya, memanah. Saya dulu ikut memanah. Ustaz Somad pandai mana? Oke, latihan. Saya dipoto sama jemaah. Foto itu saya buat foto profil. Banyak yang komen, Somad hot kata dia. Akhirnya saya rubah. Berkuda, latihan berkuda, latihan memanah. Yang mengajarkan memanah Nabi, sahabat. Apa kata Nabi? Berdoa untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pemanah Nabi. Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya. Memanah, Nabi pemanah. Sahabat Nabi pemanah. Pakai tombak, pakai pedang. Tapi hari ini atlet pemanah bukan muslim. Atlet berkuda kita bukan muslim. Mana pemanah kita? Mana pekuda kita? Jangan salahkan orang. Kenapa mereka menang? Karena mereka berkuda, karena mereka memanah. Kenapa kita tidak bisa memanah? Karena satu busur panah 1 juta. Satu busur panah 1 juta. Oke, mahal. Cari gagang sapu dari rotan, bakar, buat dia melengkung. Oleh sebab itu luar biasa. Kemarin sebelum kemari, pekan lalu kami ke Yogyakarta, singgah sebentar di tempat campnya Pangeran Diponegoro. Dan ternyata di sana dilihatkan pedang-pedang Pangeran Diponegoro, busur-busur panah di Diponegoro. Dia pemanah yang luar biasa. Tembok yang tebal bisa dia pukul dengan sikunya, lalu tumbang tembok. Kekuatan yang luar biasa. Maka kekuatan umat Islam, latihan berkuda, latihan memanah. Hari ini yang belum bisa berkuda memanah, oke. Mau berkuda mahal, mau memanah mahal. Berenang murah, dekat laut. Gratis insya Allah. Yang muda-muda, yang hawa nafsu, libido seksual,
latihan berenang, insya Allah banyak berenang, hilang hawa nafsunya. Apalagi kalau sampai ke tengah, orangnya hilang sekali. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masjid sudah menjadi multifungsi, masjid menjadi tempat pendidikan, masjid menjadi tempat kesehatan, masjid menjadi tempat pembentukan kepribadian fisik dan mental, maka akan bangkitlah judul malam ini. Luar biasa panitia membuat judul Peradaban Islam berawal dari masjid. Ini kalau dilihat dari luar, andai mata saya ditutup, dibawa ke sini tanpa dikasih tahu bahwa kita akan ke Masjid Muhammad Cheng Ho, lalu ditanya melihat kubah atasnya tadi dari luar, Ustadz Somad itu bangunan apa? Pasti saya akan berkata itu adalah tempat Shaolin latihan. Karena seperti bangun-bangunan dalam film Jet Li dan Chow Yun Fat. Tapi ternyata setelah masuk kita ke masjid, karena memang dalam Islam tidak ditentukan bangunannya model apa. Apa ada hadis yang menyebut Masjid Nabawi pakai kubah? Tidak ada. Masjid Nabawi tidak ada pakai kubah. Lalu kubah melengkung itu datang dari mana? Bizantium, Romawi kuno. Coba tengok gereja katedral tua di Rusia. Coba lihat bangunan gereja yang dibangun oleh Konstantin di Konstantinopel, menggunakan bangunan dengan arsitektur atap melengkung. Apa gunanya atap melengkung? Karena kalau atapnya melengkung, tidak ada tiang di tengah. Persis. Atap melengkung, maka tak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, mantap, soft tidak putus. Makanya saya senang soft tidak putus. Dan yang paling penting adalah ketika ceramah, mata jamaah langsung ke ustaz. Tapi kalau banyak-banyak tiang seperti di Istiqlal, banyak tiang, itu ayat-ayatnya tidak sampai ke telinga langsung, tersangkut di tiang-tiang yang banyak itu. Dari mana bangunan? Masalah bangunannya mau kau ambil dari arsitektur Cina, mau ambil dari arsitektur Romawi kuno, silakan. Menara. Dari mana datang menara? Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, hai orang beriman, bangunlah masjid, buatlah kubah, tegakkan menara. Menara tidak ada. Menara diambil dari kata nar, api. Menara, tempat api. Ketika mereka sampai ke Mesir, di Mesir ada satu kota namanya Alexandria. Di Alexandria ada menara. Di pinggir pantai Alexandria ada api yang bergejolak. Menara, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar, maka dibuang apinya, naik muazin ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka suara menggelegar ke bawah. Hari ini muazinnya di bawah, suaranya naik ke atas. Artinya alat-alat orang kafir boleh dipakai, arsitekturnya boleh selama tidak terkait dengan ritual ibadahnya. Termasuklah alat-alat ini bukan punya kita. Martin Roland bukan orang Islam. Uji Kaya mana ada. Berikutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini sengaja dibuat, ada kartu kuning dan ada kartu merah.